Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membuat menu sayuran yang mudah, praktis, cepat untuk disajikan, serta rasanya enak. Dan bahan-bahannya juga ini simple banget ya, mudah kita temukan di sekitar kita. Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, ini untuk bahan sayurannya. Di sini kita akan menggunakan berbagai macam atau jenis sayuran ya. Dan di sini kita gunakan secukupnya aja. Disesuaikan aja ya jumlahnya. Kemudian di sini kita juga akan menggunakan telur puyuh sebanyak 20 butir yang udah direbus. Dan untuk bumbunya di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih dan sedikit jahe serta seujung sendok teh lada bubuk. Kemudian ini nanti kita akan haluskan sebagai bumbu halusnya ya. Kemudian di sini juga kita akan menggunakan 2 sendok makan saus tiram, garam secukupnya. Selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyak gorengnya ini panas, langsung aja kita tumis bumbu yang udah kita haluskan tadi ya. Bawang putih, jahe, dan seujung sendok teh lada bubuk. Nah, ini kita tumis sampai warnanya berubah sedikit kecoklatan dan aromanya itu sampai mengeluarkan aroma wangi. Kemudian setelah warnanya berubah sedikit kecoklatan, langsung aja kita masukin sayurannya ya. Ini mau aku tambahkan sedikit air ya, biar nggak terlalu kering. Dan ini kita tambahkan juga garam secukupnya. Kemudian langsung aja kita masukin juga 2 sendok makan saus tiramnya. Dan kita masukin juga telur puyuhnya. Kemudian ini kita aduk dan kita ratakan. Dan ini kita tumisnya nggak perlu terlalu lama ya, sebentar aja. Oke, ini udah cukup ya. Ini sayurannya udah mateng. Ini serius rasanya ini enak banget. Cara buatnya tuh simple tapi rasanya enak. Kalian bisa cobain nanti ya buat di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Di video kali ini aku akan membagikan resep sup jagung udang yang rasanya tuh enak dan cara buatnya juga gampang banget dan cocok untuk menu sahur. Nah, mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Untuk bahan-bahannya, di sini yang pertama aku menggunakan 2 buah wortel. Ini udah dipotong-potong dan opsional mau dipotong seperti apa juga bisa. Kemudian ada udang secukupnya dan ini ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Kemudian 2 buah kentang yang udah aku potong dadu ya, seperti ini. 1 buah jagung manis yang udah aku sisir. Dan untuk bahan-bahan yang lainnya, di sini aku menggunakan ada seledri secukupnya, separuh dari bawang bombay, kemudian ada 2 batang daun bawang, setengah ruas jahe yang udah aku geprek, dan 3 siung bawang putih udah aku geprek, 3 siung bawang merah yang udah aku iris-iris, dan garam secukupnya. Dan di sini aku juga menggunakan 1 bungkus atau secukupnya nanti kita gunakan bumbu racik Indofood sayur sop. Langkah selanjutnya rebus air sampai mendidih. Kemudian setelah airnya mendidih, masukkan jahe, bawang putih, kentang, dan wortelnya. Kemudian ini kita rebus sampai setengah masak ya, kentang dan wortelnya. Oke, ini kentang dan wortelnya udah setengah masak. Selanjutnya kita masukkan irisan atau jagung yang udah kita sisir tadi. Kemudian tambahkan garam secukupnya dan masukkan juga irisan bawang merahnya. Kemudian masukkan juga bumbu racik Indofoodnya. Kemudian masukkan juga bawang bombay dan udangnya. Kemudian aduk hingga semua tercampur rata dan ini tidak perlu terlalu lama kita memasaknya. Oke, ini udah masak, semuanya udah empuk ya. Dan yang terakhir nih kita masukin irisan daun bawang. Kemudian kita aduk dan kita masak sebentar. Kemudian kita angkat dan kita sajikan.
Alhamdulillah sop jagung udangnya ini udah jadi. Ini cara buatnya juga gampang banget dan rasanya juga enak, seger, dan ini cocok untuk menu sahur atau berbuka puasa. Nanti teman-teman bisa cobain buat di rumah. Oke, terima kasih ya pada teman-teman semua yang udah menonton sampai selesai. Jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan jika bermanfaat bisa di share. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Untuk bahan yang pertama, di sini kita menggunakan 1,5 papan tempe. Kemudian ini kita potong atau kita iris kecil-kecil seperti ini. Kemudian ada kacang panjang. Di sini kita gunakan juga secukupnya. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini ada 4 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, dan 4 butir kemiri. Kemudian ada setengah ruas lengkuas dan 3 lembar daun salam. Dan ini untuk bumbu yang tidak dihaluskan. Kemudian di sini kita juga menggunakan ebi kering atau biasa disebut dengan udang pape. Kita gunakan juga secukupnya. 35 buah cabai rawit hijau. Dan 1 papan pete. Ini kita belah menjadi 2 bagian. Kemudian di sini kita juga menggunakan santan kental dari 1 butir kelapa. Kemudian lanjut kita ke cara pembuatannya. Pertama-tama panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian setelah minyaknya panas, langsung aja kita masukin bumbu yang udah kita haluskan tadi. Dan ini kita tumis sampai bumbunya ini keluar aroma wangi. Dan kita tumis sampai setengah matang ya. Kemudian tambahkan setengah ruas lengkuas yang udah digeprek dan 3 lembar daun salam dan kita tumis kembali. Kemudian masukkan ebi keringnya dan ini kita tumis bersamaan dengan bumbunya sampai ebinya ini matang dan mengeluarkan aroma wangi. Kemudian masukkan santan kentalnya dan setelah kita masukkan santan kentalnya, ini kita aduk rata ya sampai semua benar-benar tercampur rata. Kemudian setelah semua tercampur rata, ini kita tambahkan dengan air putih. Ini kita gunakan air putihnya secukupnya aja ya. Kemudian kita masukin juga sekalian tempenya. Dan kita masukin juga sekalian cabai rawitnya. Kemudian masukin juga petenya. Kemudian aduk dan ratakan. Dan ini kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian tambahkan gula pasir cukupnya. Ini sebenarnya pakai gula merah ya, karena di sini aku nggak ada gula merah, jadi aku ganti pakai gula pasir. Kemudian ini kita aduk dan kita ratakan dan kita rebus sampai mendidih sambil terus diaduk agar santannya tidak pecah. Dan ini mau aku rebus tempenya sampai masak dan benar-benar empuk. Kemudian setelah tempenya masak, langsung aja kita masukin kacang panjangnya dan ini kita aduk rata kembali dan ini kita rebusnya nggak usah terlalu lama ya. Kemudian ini setelah kacang panjangnya empuk, ini bisa langsung kita angkat dan kita sajikan. Alhamdulillah sayur jangan lomboknya ini udah masak ya. Ini rasanya enak, gurih, dan kuahnya itu enak banget. Kalian nanti bisa cobain buat di rumah ya. Cara buatnya juga itu gampang dan bahannya mudah kita temukan. Oke, terima kasih kepada semua yang menonton. Sampai berjumpa lagi di video-video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum. Untuk bahan yang pertama, di sini kita akan menggunakan 1 buah wortel dengan ukuran sedang dan di sini juga ada 2 buah labu siam. Ini udah aku kupasi kulitnya, kemudian kita cuci bersih ya. Dan ini kemudian kita akan potong seperti korek api.
siamnya juga kita potongnya seperti korek api, sama seperti wortelnya. Kemudian setelah selesai kita potongi, ini bisa kita pindahkan ke wadah yang lainnya. Dan ini untuk bumbu-bumbunya. 3 siung bawang putih, ini kita iris tipis-tipis. Kemudian ada 4 siung bawang merah, ini diiris tipis-tipis juga. Dan di sini juga ada 4 buah cabai merah keriting, kemudian ini kita iris serong. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Dan setelah minyaknya panas, langsung aja kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya. Ini kita tumis sampai wangi dan sedikit kecoklatan. Kemudian masukkan ebi keringnya dan tambahkan 2 lembar daun salam. Kemudian ini kita tumis sampai ebi keringnya ini matang dan mengeluarkan aroma wangi. Kemudian setelah ebinya matang, langsung aja kita masukin labu siamnya dan ini kita tumis sampai setengah layu ya. Kemudian masukkan cabai merah keriting bersamaan dengan wortelnya dan kita tambahkan garam secukupnya serta gula pasir secukupnya. Ini bisa diganti kaldu ya. Kemudian ini kita aduk rata. Kemudian ini kita tumis sampai tekstur wortelnya itu empuk dan masak. Dan setelah tekstur wortelnya itu empuk dan masak, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita sajikan. Alhamdulillah, insya Allah ini rasanya enak dan cara buatnya juga gampang, bahannya juga simple dan praktis, mudah kita temukan. Oke, terima kasih kepada semua yang menonton. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Di sini ada 5 butir telur ayam yang udah direbus. Kemudian ada 1 papan tempe dipotong dadu. Kemudian ada kacang panjang, ini kita gunakan aja secukupnya dan ini kita potong kecil-kecil. Dan di sini aku juga menggunakan 6 buah cabai merah keriting dan ini kita potong-potong ya. Ini nggak perlu terlalu halus juga kita potongnya. Dan di sini aku juga menggunakan 1 buah cabai merah besar, ini kemudian kita potong-potong juga. Kemudian ada 2 buah tomat dan 3 siung bawang putih serta 6 siung bawang merah dan ini semua kita potong kasar aja ya, atau opsional dipotong seperti apa juga boleh. Dan setelah nanti kita potong-potong ini akan kita chopper kasar, nggak perlu terlalu halus. Nah, ini udah aku chopper dan hasilnya seperti ini dan tidak terlalu halus ya, agak kasar aja kita choppernya. Kemudian kita panaskan minyak dan setelah minyaknya panas kita goreng telur rebusnya terlebih dahulu sampai warnanya itu sedikit kecoklatan. Dan setelah warnanya berubah sedikit kecoklatan, ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian dengan menggunakan minyak yang sama, kita goreng tempenya kembali dan ini juga tempenya kita goreng sampai warnanya berubah sedikit kecoklatan dan tempenya itu masak. Dan kemudian setelah tempenya masak, ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu dan kita sisihkan. Dengan menggunakan minyak yang sama, tumis kembali bumbunya dan tambahkan lengkuas yang udah digeprek, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Kemudian ini kita aduk rata. Kemudian tambahkan kaldu bubuk secukupnya dan garam secukupnya dan ini kita aduk rata sampai semua benar-benar tercampur rata. Dan ini bumbunya kita tumis sampai bumbunya ini benar-benar masak dan mengeluarkan aroma wangi dan mengeluarkan minyak seperti ini. Oke, ini udah masak ya. Dan selanjutnya kita masukkan kacang panjangnya.
Kemudian ini kita ratakan dan kita tumis sebentar kacang panjangnya dengan bumbunya. Oke, ini udah cukup ya, nggak usah lama-lama kita tumisnya. Dan selanjutnya langsung aja nih kita masukin tempe beserta telur yang udah kita goreng terlebih dahulu tadi. Dan ini kita aduk rata sampai semua bahan-bahan ini tercampur rata. Dan ini kita masak sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke seluruh bahan-bahannya. Alhamdulillah ini udah masak dan bumbunya juga udah meresap. Ini cara buatnya gampang banget dan insya Allah ini rasanya enak. Nanti kalian bisa cobain buat di rumah ya. Oke, terima kasih. Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Fitria Safas. Kali ini kita akan membuat menu dari ikan yang cara pembuatannya sangat mudah, praktis, dan simple. Dan yang pastinya rasanya juga tetap enak. Nah, kalian mau tahu gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya ya.